kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan Yesus di malam hari ini. Dan mari kita angkat berdoa, mengucap syukur karena atas berkenan Tuhan atau masih ada sampai pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu pujian sebagai lagu pembuka kita di malam hari ini, karena kasih Tuhan yang masih tetap ada bagi kita sampai pada saat ini, walaupun kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kita masih ada. Mari kita menyanyi lagu pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah resah menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau seluruh tahu. isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, mari kita berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh Niken. Mari kita sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa Yang Sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Kau kasih bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami selaku anak-anak-Mu ada lagi untuk menaikkan pujian syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati ibadah yang kami lakukan ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya menjadi dalam nama. Ini saja doa permohonan kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 4 ayat 14 dan Ibrani 5 ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 14 yang berkata demikian. Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dan Ibrani 5 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek.
Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Dengan apa kami kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, kami tidak tahu dengan apa harus kami balas pengorbanan-Mu di hari ini bagi kami. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih karena perkenan Tuhan Yesus, kami masih ada lagi sampai pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dosa dan kesalahan kami di tiang kayu salib. Engkau rela mati untuk kami semua Tuhan yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini. Untuk itu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik bagi kami, sehingga Engkau mau mengorbankan seluruh kehidupan-Mu bagi kami Tuhan. Di malam hari ini kami boleh mengucap syukur, kami bermohon Bapa, jangan pernah tinggalkan kami berempat, walaupun kami hanya sendiri Tuhan, hidup tanpa seorang suami dan papa, tapi kami masih punya Tuhan Yesus, Dia menjadi suami dan papa bagi kami berempat. Di malam hari ini Tuhan, menyambut hari kemenangan atas kematian yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan, kami bermohon, ya Tuhan Yesus, datanglah dalam kehidupan kami berempat di malam hari ini, terutama bagi Selvi selaku mama, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Roh Kudus, kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, agar dengan semua yang Tuhan Yesus berikan, saya dapat melakukan yang terbaik untuk kehidupan anak-anak sesuai dengan apa yang Engkau sendiri kehendaki. Saya berdoa bagi jualan yang dibuat setiap hari, kiranya Engkau berkati, walaupun dalam kondisi sekarang ini Tuhan, bisa terus berjuang untuk membuat jualan, kiranya Engkau memberkati, agar apa yang diupayakan tidak sia-sia Tuhan Yesus. Dan biar apa yang dilakukan akan menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkannya Bapa. Kami berdoa bagi tiga anak kekasih Gloria dan Timotius di masa liburan ini Tuhan karena virus corona. Biar Engkau bersama-sama dengan mereka ketika mereka berada di rumah ini Tuhan. Tutup bungkus kami berempat dengan kuasa-Mu, dan biarlah kami terjauh daripada kehidupan virus yang mematikan ini. Walaupun terkadang kami keluar rumah tidak memakai masker, tapi kami yakin dan percaya sungguh Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami berdoa bagi Gloria di tempat pekerjaannya, biarlah Engkau memberkati dia sebentar ketika masuk libur nanti, dia didapatkan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan biarlah di tempat pekerjaan yang dia
ada nanti dengan teman-temannya, dengan murid-murid yang ada, mereka semua didapatkan sukacita karena mereka dapatkan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami juga mau berdoa demikian di masa liburan karena virus ini Tuhan, dan sedang melakukan kuliah online. Biar Bapak juga memberikan kepada Niken juga kesehatan agar dia mengikuti kuliah online, Niken dapat mengikutinya sampai selesai dengan baik. Dan pada waktunya nanti ketika akan masuk ke kuliah lagi, Niken dapat menyelesaikan kuliahnya sampai selesai tanpa kurang suatu apapun, dan Bapak yang bersama-sama dengan dia dalam masa waktu perkuliahan. Kami berdoa bagi Timotius juga Bapak bersama-sama dengan dia agar menikmati masa liburan karena virus ini Bapak. Dia pun dapat mengambil sesuatu yang terbaik menurut kehendak Tuhan, bukan menurut dia. Dan biarlah kesehatan dia senantiasa dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Beberapa minggu kemarin dia batuk, tapi hari ini dia sudah dapatkan sehat. Karena perkenan Tuhan, dia telah sehat setelah pergi ke puskesmas untuk minta obat. Mari Bapak, kami berdoa bagi orang tua kami, baik di rumah sebelah, opa dan oma, untuk kemudian Tuhan membantu melalui ini, ketika kami berada dalam Tuhan, Engkau lebih mengetahui kehidupan mereka sebelum kami mengungkapkan semua kepadamu. Hanya akan minta satu kepada mereka, kepada Tuhan, yaitu berikan kepada mereka Roh Kudus dan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat menjadi orang tua yang bijaksana dalam segala hal bagi anak cucu mereka ya Tuhan. Segala keputusan mereka adalah keputusan yang berasal dari Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa bagi dunia ini. Kami berdoa lebih khusus bagi daerah tempat kami tinggal, daerah Kota Ambon. Banyak isu yang kami dengar Tuhan, sehingga terkadang membuat kami khawatir, membuat kami takut karena kegalingan kami Tuhan. Tapi di malam hari ini kami bermohon dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau memberkati daerah tempat kami tinggal ini Bapa, dunia ini, provinsi Indonesia ini Tuhan, terutama lingkungan tempat kami tinggal ini, disterilkan dalam nama Yesus. Virus corona ini akan berlalu dengan cara Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan Yesus kapan virus ini akan berlalu daripada dunia ini. Kami hanya bisa menerka-nerka, tapi Engkau yang menentukan semua itu Bapa. Tapi kami boleh bermohon di malam hari ini Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Jangan biarkan bumi dan dunia ini hancur karena virus ini Tuhan. Dan biarlah sudah cukup korban Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan daerah tempat kami tinggal ini, terutama lingkungan tempat kami tinggal ini, terkena daripada virus ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bermohon. Dan pada saatnya nanti, kehidupan kami akan dipulihkan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Dan pada saatnya nanti juga ada sukacita besar yang kami rasakan di balik semua bencana ini Tuhan, di mana kami akan boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam gereja kami masing-masing nanti Tuhan. Setelah beberapa saat kami boleh berpisah, tetapi karena jamahan tangan kasih Tuhan, ketika semua akan berlalu dan semua ini akan ada sukacita, dan ketika kami boleh berkumpul lagi bersama-sama. Ini doa yang kami mohon kami Bapa. Saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat, sampai kepada mereka yang membencikan, sekalipun kami serahkan mereka dengan kami kasih. Biarlah Kau bersama-sama dengan kami semua di malam hari ini, memberikan kami ketenangan istirahat, dan besok tepat pada waktunya kami akan dibangunkan dalam keadaan tubuh dan jiwa yang sehat, dan kami akan menyambut hari kemenangan kami, hari kemenangan Engkau atas maut ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau telah mengorbankan tubuh dan jiwamu demi kami Tuhan. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan biar Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, karena kehidupan kami dimanapun kami berada, Sylvie, Gloria, Enike, dan Timotius akan menjadi berkat bagi sesama, baik sikap maupun tutur kata kami. Walaupun kami tidak mempunyai harta benda ya Tuhan, tapi kami ingin menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dengan tutur kata dan sikap yang kami lakukan. Ini doa kami Bapa. Banyak hal yang kami meminta, tapi kami yakin dan percaya sungguh. Dan Bapa, Anak, dan Kudus, Engkau dan mengetahui kedalaman hati kami. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Ya, ibadah kita selesai di malam hari ini. Terima kasih, dan kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh evangelis Ibu Juanita. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan baik untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online. Ibu-ibu Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, dalam ibadah online Persekutuan Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon pada malam hari ini, mari Tuhan Engkau kiranya menilik hati setiap kami, baik yang ada di rumah masing-masing maupun kami yang saat ini ada di tempat lain karena tanggung jawab pekerjaan atau kesibukan yang lain. Biarlah kami menyiapkan diri kami, hati pikiran kami, untuk kami boleh datang bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan lewat ibadah online ini. Tuhan memberkati di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, agar Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus pun menolong kami, memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Hamba-Mu yang saat ini Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau menolong dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Engkau sendiri yang akan mengurapi supaya apa yang disampaikan betul-betul merupakan suara hati Allah untuk diketahui oleh sekian banyak ibu-ibu yang saat ini telah siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, segala hormat dan kemuliaan kami berikan hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema Yesus adalah Imam Besar. Saya mengajak kita mengambil Alkitab kita dan kita buka di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saya ulangi, Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan Ibrani 5 ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, silakan ibu-ibu boleh menyimak di rumah. Dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah.
seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya Ia telah didengarkan. Saya ulangi, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berbahagia kita ibu-ibu yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi terlebih kita mau melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah imam besar. Ini adalah tema yang coba kita mau pelajari bersama pada malam hari ini lewat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Nah, ibu-ibu, sebetulnya siapakah imam itu? Bagaimanakah imam itu di dalam kehidupan setiap hari? Dan apa saja yang dilakukan seorang imam? Imam sebetulnya adalah sebuah jabatan rohani yang diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah. Nah, dalam hal ini ketika kita mau melihat dalam perjanjian lama, maka Allah menentukan dan memilih dari kaum Israel suku Lewi yang akan melayani Tuhan sebagai imam di bait Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas pokok imam sebetulnya ada 3. Yang pertama, bahwa ia menerima kurban persembahan dari umat Tuhan yang datang ke bait Allah. Kemudian sebagai mediator dia menerima itu dan mempersembahkan korban itu kepada Allah menurut apa yang ingin disampaikan oleh umat Tuhan. Dan yang kedua, tugas imam adalah tentu mendoakan umatnya, berdoa syafaat kepada Allah dan menyampaikan segala keluh kesah permohonan kepada Allah agar umatnya boleh mendapatkan kekuatan iman yang baru. Dan tugas ketiga dari imam adalah tentu ia menjadi perantara Allah untuk memberikan berkat kepada umat Tuhan. Berkat Allah, sesuatu yang baik dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa jabatan seorang imam itu bukan jabatan yang main-main. Jabatan seorang imam bukan semata-mata sebuah jabatan dalam struktur organisasi belaka, tetapi jabatan imam itu adalah sebuah jabatan rohani di mana Allah turut bekerja dengan kuasa spiritual, dengan kuasa rohani, menetapkan hambanya yang dipandang Allah mampu ataupun layak untuk melayani Dia. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan atau sampai Ibrani 5 ayat yang ke-10, di sana kita menemukan beberapa hal penting. Yang pertama, kita menemukan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Saya bacakan ayat 4, pasal 4 ayat 14 dan 15, kemudian pasal 5 ayat 5 dan 6. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar, saya ulangi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya bacakan dari pasal 5 ayat 5 sampai 6. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia. Ini huruf besar ya, berarti oleh Allah yang berfirman kepadanya, kepada Kristus, "Anakku,
Engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini adalah hal penting pertama yang kita temukan dalam bacaan kita pada malam hari ini, bahwa Yesus Kristus sendiri ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam besar agung. Ini berarti sebuah pemilihan yang berdaulat, yang penuh kuasa, bukan semata-mata sebuah jabatan yang dipilih oleh manusia. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ingat bahwa kalau di dalam perjanjian lama, imam yang ditentukan dari suku Lewi sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Musa, itu memang merupakan peraturan yang Allah tetapkan sendiri. Nanti kita akan melihat apa yang menjadi perbedaan imam di dalam kategori suku Lewi atau imam yang dijabat oleh manusia, dan bagaimana imam yang disebutkan atau yang dijabat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal penting yang kedua yang kita temukan dari bacaan kita malam hari ini adalah Yesus Kristus sebagai imam besar agung juga sekaligus sebagai korban penebusan dosa bagi kita. Ibu-ibu, kita baru saja memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah kemenangan kebangkitan Kristus. Nah, hal ini menjadi sebuah jaminan buat kita semua bahwa Tuhan Yesus yang kita akui sebagai juru selamat kita adalah juga Tuhan yang telah dinobatkan Allah menjadi imam besar agung. Ini mengandung suatu maksud bahwa Dia sebagai imam besar, Dia bukan hanya ditunjuk oleh Allah untuk sebagai perantara kita manusia kepada Allah, tetapi Dia sendiri rela memberikan dirinya untuk menjadi korban penebusan dosa. Tidak ada manusia yang sanggup untuk menebus dosa umat manusia lain, karena kita semua adalah manusia yang sama-sama berdosa. Hanya oleh karena inisiatif Allah, hanya oleh karena kasih Allah, maka Allah mengutus anaknya sendiri, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun dan mati berkorban menebus dosa kita. Itulah mengapa kita sebutkan tadi bahwa sebagai imam besar agung, Yesus Kristus pun adalah sebagai korban penebusan dosa. Tadi kita sudah baca di dalam pasal 5 ayat 1 dan 3. Di sana dikatakan bahwa sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Nah, di bagian lain di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6, saya bacakan untuk kita semua. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, ini menunjukkan firman Tuhan mengakui dan menuliskan bahwa memang Yesus Kristus adalah pribadi yang menjadi korban penebusan dosa bagi kita sendiri. Ini menjadi sebuah anugerah bagi kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dapatkah kita bayangkan seandainya Allah tidak mengutus putranya yang tunggal, maka kita akan bersusah payah dan pasti kita akan mengalami penghukuman atas dosa kita sendiri. Oleh karena itu Allah melihat karena tidak ada yang mampu untuk menebus dosa manusia selain daripada Dia harus mengutus putranya yang tunggal, maka Dia rela untuk memberikan putranya menjadi korban penebusan dosa. Hal yang ketiga, hal penting yang kita temukan dari bacaan kita malam hari ini, bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar agung juga ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dalam hal ini, ketika kita mengalami kesulitan dan kesusahan dalam hidup, kita ingat bahwa Yesus Kristus yang datang turun dari sorga menjadi manusia sama seperti kita, dan dalam kelemahannya dikatakan Dia juga merasakan kelemahan-kelemahan itu. Dia berdarah ketika dipaku, Dia menjerit kesakitan ketika Dia mengalami penganiayaan, ketika Dia mengalami pemukulan, ketika Dia mengalami cambuk, ketika Dia dipaku. Itu semua adalah kelemahan-kelemahan secara manusia yang Dia alami.
Kita pada saat-saat ini dalam masa-masa pandemi ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tetapi saya percaya kesulitan dan kelemahan yang kita rasakan belum sampai mencucurkan darah seperti yang Tuhan kita Yesus telah alami. Tetapi bukankah dalam kehidupan kita terlalu sering untuk mengeluh? Kita lebih dulu untuk berkata, Tuhan, mengapa saya mengalami kesusahan? Mengapa saya mengalami kesulitan? Kenapa saya harus ada dalam kondisi ini? Dan berbagai keluhan lain. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini menunjukkan kepada kita tidak sendiri. Di dalam menjalani kehidupan kita mengiring Tuhan, tentu kita mengalami ada kesusahan, kita mengalami ada kesedihan, kita mengalami ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Karena kita manusia berdosa, maka sebelum kita bersama-sama kembali kepada Allah, maka kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan banyak tantangan. Tetapi kabar baik yang kita dapat malam hari ini, bahwa kita tidak sendiri. Penyertaan Allah itu diberikan untuk kita, karena Allah yang menjadi penolong kita di dalam Yesus Kristus putranya yang tunggal, yang telah menjadi imam besar bagi kita, sekaligus telah menjadi korban penebusan dosa. Dia juga adalah Allah yang merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa jabatan yang dikenakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita sebagai seorang imam besar yang agung itu sangat-sangat penting untuk kita pahami, untuk kita resapi di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kemudian mungkin kita ada yang bertanya, disebutkan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-10, dan ia dipanggil menjadi imam besar, ia di sini adalah Kristus, oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Dalam bagian ini perlu kita menyadari dan kita memahami apa itu atau siapa itu Melkisedek. Mari ibu-ibu saya ajak kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 hingga yang ke-10 agar kita tahu siapa sebetulnya Melkisedek yang dimaksud dalam bagian ini. Saya bacakan Ibrani pasal 7 ayat 1 hingga 10. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Maksudnya ia di sini adalah Abraham. Ayat 7, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi di sini kita tahu bahwa Melkisedek yang dimaksud adalah dia Raja Salem. Bagian firman Tuhan dalam Ibrani 7 sebetulnya merupakan kutipan juga dari kisah Abraham dalam Kejadian 14 ayat 18 hingga 20. Melkisedek dikatakan
ditemui Abraham ketika dia telah mengalahkan raja-raja, ketika dia akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada dia. Dia adalah, Melkisedek ini adalah Raja Salem, dan dari arti namanya dikatakan ia adalah Raja Kebenaran dan juga Raja Damai Sejahtera. Tetapi yang menarik di dalam pasal 7 ayat 2-3 Ibrani ini dikatakan bahwa Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berkesudahan. Ini berarti menunjukkan ada sebuah nilai kekekalan, ada sebuah nilai yang tak berkesudahan. Nah ibu-ibu, di dalam sejarah bangsa Israel, imam Israel yang pertama yang ditunjuk oleh Allah itu adalah Harun, saudara Musa dari keturunan Lewi. Tetapi menariknya mengapa di dalam bagian firman Tuhan ini, dalam Ibrani ini, justru kita menemukan Yesus Kristus sebagai imam besar agung bukan disetarakan dengan Harun sebagai imam Israel yang pertama, tetapi justru dengan Melkisedek. Nah dalam tradisi Israel kuno, sebelum ditetapkannya Allah menetapkan seorang imam dari keturunan Lewi, maka di dalam keluarga-keluarga orang Israel, kepala keluarga tentu juga membimbing keluarganya untuk datang kepada Tuhan dan berlaku sebagai imam. Nah di dalam bagian ini yang menarik dari Melkisedek yang dikenakan kepada Yesus Kristus untuk menjadi seorang imam besar menurut peraturan Melkisedek adalah yang pertama kita lihat bahwa dari peraturan atau keadaan Melkisedek ini, maka kita temukan tadi bahwa ada sebuah nilai kekekalan, tidak berkesudahan. Sementara Harun itu adalah imam dari suku Lewi secara manusia yang tentu dapat binasa. Nah kalau peraturan Melkisedek ini yang dipandang sebagai imam besar dikenakan kepada Kristus Tuhan Yesus, maka kita dapat melihat bahwa sesungguhnya jabatan imam besar yang disandang oleh Yesus Kristus bernilai kekal selama-lamanya, tidak berkesudahan, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berkesudahan. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa ketika kita punya Allah, ketika kita punya Tuhan yang sebagai imam besar agung kita, yang menjabat sebagai imam besar selama-lamanya, maka kita mendapat sebuah jaminan bahwa kita dapat datang kepada Allah melalui Yesus Kristus setiap waktu, karena Dia menjadi imam kita sekaligus juga sebagai korban penebusan dosa untuk kita, sehingga kita dapat datang kepada Tuhan di dalam setiap waktu yang kita butuhkan. Nah artinya ini bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega, menjadi pribadi yang dalam kehidupan kita tidak pernah akan lenyap. Langit dan bumi ini mungkin akan lenyap, zaman ini mungkin akan segera berlalu, tetapi Kristus Yesus Tuhan kita, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pribadi yang tetap kekal selama-lamanya ada untuk kita. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita meresponi hal ini? Bagaimana setelah kita mengetahui kebenaran ini? Maka yang pertama, mari kita memegang jaminan keselamatan ini di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, jangan lagi kita ragu bahwa Tuhan menjamin kehidupan kekal kita terima bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mau percaya dan menaruh kehidupannya di dalam kebenaran Kristus tiap-tiap hari. Jangan lagi kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi orang Kristen, tetapi ketika ditanya apakah kita yakin nanti kita masuk surga, apakah kita yakin nanti kita mengalami hidup kekal, kita bingung untuk menjawabnya, dan kita berkata saya tidak tahu. Kita harus memiliki keyakinan iman sebagaimana firman Tuhan telah menyaksikannya kepada kita malam hari ini, karena kita telah dijamin keselamatannya oleh Sang Imam Besar Agung kita sendiri. Jangan kita menyanyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah rela mati menyelamatkan kita. Mari kita terus mengimani ini agar dalam kehidupan kita melangkah tiap-tiap hari bukan dalam keraguan. Kita memaknai hari-hari kita dengan sebuah jaminan bahwa nanti kehidupan kita adalah kehidupan yang diselamatkan, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita responi? Ketika firman Tuhan tadi kita baca dan mengetahui kebenaran bahwa imam besar kita adalah pribadi yang juga telah mengalami kelemahan-kelemahan ketika dia merasakan kelemahan itu sebagai manusia, maka kita tidak perlu khawatir, karena kesulitan hidup yang kita alami saat-saat ini itu semua akan berlalu. Dan ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan
hidup yang berat ini, maka kita bersama-sama dengan Allah. Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan ada di dalam hati kita. Dan marilah kita merasakan bagaimana kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Jangan melihat kebaikan Tuhan dalam perkara-perkara yang besar saja, perkara-perkara yang sederhana. Apakah kita mampu mensyukurinya? Ketika kita boleh bangun tiap pagi dan kita boleh menghirup udara, ketika kita boleh bernafas, apakah kita mengakui itu sebagai sebuah perbuatan Tuhan yang ajaib? Apakah kita telah bersyukur atasnya? Dan ketika kita melalui hari di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan, kita mengalami kesulitan, tantangan, jangan buru-buru mengeluh, tetapi mari kita ingat Tuhan dan kita berseru, Tuhan tolong saya, karena kita mengalami kelemahan dan kita membutuhkan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita responi sebagai sebuah kebenaran di dalam Yesus Kristus Sang Imam Besar kita. Maka ketika kita tahu Dia telah menjadi korban penebusan dosa sendiri bagi kita, apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan, apa yang telah kita berikan untuk Tuhan. Kalau Allah telah rela mempersembahkan putranya yang tunggal untuk kita manusia, bagaimana kita meresponi kasih Allah ini? Apakah kita mau memberikan waktu kita? Apakah kita mau memberikan tenaga kita, memberikan kasih kita, memberikan talenta kita, doa-doa kita? Kita lakukan yang terbaik yang menurut kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini di dalam masa pandemi COVID-19, ada dua pemandangan utama yang kita lihat. Pemandangan yang pertama, kita melihat semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk menyatakan kepedulian satu dengan yang lain. Tetapi di dalam pemandangan yang berikutnya, di dalam sisi lain, masih saja ada orang yang tidak mampu menunjukkan belas kasihan, tidak mampu untuk berempati, bahkan mereka justru melakukan intimidasi. Mereka melakukan perlakuan yang justru tidak menolong sesama, justru menjadi suara-suara yang mendatangkan pesimisme dan bukan optimisme. Tidak menjadi bagian yang mendukung pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19 ini, tetapi menjadi pihak yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah di dalam segala program yang ada. Hati-hati, di dalam hari-hari ini, mari kita terus mengoreksi diri kita. Kita terus memurnikan iman kita. Yang terlebih utama, mari kita melatih rasa kepedulian kita terhadap satu dengan yang lain. Kasih itu berbicara secara universal, tidak harus kepada mereka yang seagama dengan kita, tidak harus yang sedarah dengan kita, tidak harus yang sesuku dengan kita, tidak harus yang sebangsa dengan kita. Apapun bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih Tuhan. Yang terpenting dari kasih itu, apakah kita sudah bertindak untuk mewujudkannya? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh lebih mendorong kita menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin menyerupai Kristus dan memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk mengakui Yesus Kristus sebagai imam besar agung itu di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada keraguan-raguan akan jaminan keselamatan iman kita di dalam Tuhan, sehingga kita tidak merasa sendiri ketika mengalami kesulitan, dan supaya kita boleh semakin berlomba-lomba untuk menyatakan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya hamba percaya Allah Roh Kudus akan menerjemahkan di dalam diri tiap-tiap ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau bekerja di dalam diri tiap ibu yang ada, supaya Tuhan mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah keluarga mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan, tanggung jawab yang ada di atas pundak para ibu tidaklah mudah. Ketika hari-hari ini semua kegiatan dikonsentrasikan untuk dilakukan dari rumah saja, maka mereka harus merangkap berbagai tugas, bukan saja sebagai istri, bukan saja sebagai ibu yang merawat, memberikan, menyediakan makanan, menyediakan pakaian dan lain sebagainya,
tetapi mereka juga harus mendampingi anak-anak mereka yang sedang belajar online di rumah. Dan mungkin ada ujian-ujian kesabaran lain yang harus mereka lakukan selama mereka melakukan himbauan pemerintah untuk berada di rumah saja. Tuhan, kami mohon kiranya ibu-ibu boleh Tuhan latih terus-menerus di dalam kehidupan tiap-tiap waktu, menunjukkan kasih Kristus itu kepada sesama, terlebih utama dan yang pertama di dalam keluarga sendiri. Biarlah para ibu dilatih di dalam kedewasaan iman, kedewasaan rohani, dan juga kematangan emosional di dalam mendampingi anak-anak yang dikasihi, di dalam mendampingi suami dan juga mungkin orang tua. Tuhan, kami berdoa agar ibu-ibu di dalam keluarga masing-masing menjadi sebuah tonggak ataupun menjadi sebuah penopang utama di dalam doa-doa, karena para ibu sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi yang penyangga, yang dapat memotivasi, yang dapat memperhatikan anggota keluarganya yang lain. Jadikan ibu-ibu Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana, menjadi istri yang berhikmat, istri yang cakap, dan juga mungkin di dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah tanggung jawab sebagai anak, menjadi anak yang dapat menghormati orang tua. Segala kesulitan dan tantangan itu ada. Mari Tuhan, jaga ibu-ibu agar tidak menyerah dan mau terus berusaha melakukan yang terbaik, semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala kesulitan, segala kesusahan di tengah-tengah masa pandemi ini, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik itu secara kesehatan, Tuhan, kami berdoa menyerahkan kepadamu. Yang utama, para ibu boleh menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan keluarga mereka, supaya menjadi orang yang berperan penting di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap ibu yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online ini, bersama juga dengan keluarga mereka. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung itu, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya kita dimampukan Allah Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.